marilah bersama di Wadah Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Telah dikisahkan kepada kami dari Huzaifah al-Yaman bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya perang Khandaq, beliau bertanya pada pasukan kaum muslimin. Beliau berkata, siapa yang bisa pergi menyusup ke pasukan musuh kemudian kembali membawa informasi kepadaku, maka dia akan menjadi rekanku di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali, namun tidak ada sahabat yang menjawabnya dikarenakan dinginnya kondisi saat itu, yang mana biasanya suhunya mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya setelah itu Nabi SAW langsung menunjuk Huzaifah al-Yaman untuk pergi menyusup. Dan riwayat yang kedua, Nabi SAW kemudian berjalan di antara para sahabat dan tidak sengaja kakinya menyentuh kaki seseorang, dan beliau bertanya siapa orang tersebut. Kemudian orang tersebut menjawab, Huzaifah ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW menyuruhnya berdiri dan menunjuknya untuk pergi menyusup ke pasukan musuh. Kemudian sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar ia pergi mengambil informasi dan kembali saja. Jangan lakukan apapun, jangan menyerang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun, cukup pergi dan kembali. Nah, setelah Huzaifah mengiyakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah pertolongan Allah kepada beliau yang tadinya dingin yang menusuk tulang yang ia rasakan, lantas berubah ketika menjadi hangat seperti tidak terjadi apapun. Kemudian Huzaifah pergi melewati parit dan menyusup ke pasukan musuh. Sesampainya di sana bertepatan dengan Abu Sufyan yang baru kembali dari suku Quraisyah, yaitu suku Yahudi yang berada di Madinah. Abu Sufyan kemudian berada di sekitar api unggun dan memanggil pasukan tersebut. Dia berkata, wahai sekalian manusia, berkumpullah. Sesungguhnya ada yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu pastikan orang yang di sebelah kalian mengenalinya. Huzaifah yang mendengar perkataan tersebut khawatir, dan lantas Allah mengilhamkannya untuk menanyakan orang yang berada di kanan dan kirinya. Lantas setelahnya ia tidak ditanya sama sekali. Alhamdulillah. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan perkataannya, sesungguhnya Quraisy telah berkhianat kepada kita, dan kalian mendapati bahwasannya angin saat ini begitu kencang. Nah, sebelumnya angin yang dimaksud oleh Abu Sufyan ini adalah angin yang termaktub dalam surat Ahzab ayat 9-25. Silahkan nanti dicek sendiri. Dan angin saat itu bahkan memporak-porandakan tenda-tenda, menghancurkan kendi-kendi, dan menyebabkan kuda-kuda lepas. Nah, setelahnya Abu Sufyan melanjutkan bahwasannya dikarenakan angin kondisi saat ini dan tidak ada lagi alasan kita untuk bertahan, maka saya perintahkan kalian semua untuk kembali ke tempat masing-masing. Nah, sebenarnya kondisi saat itu Huzaifah sangat dekat dengan Abu Sufyan. Bahkan Huzaifah sudah menaruh anak panahnya di busurnya. Cukup ia menarik dan melepaskannya, Abu Sufyan saat itu bisa saja terbunuh. Namun ia teringat dengan pesan Nabi SAW untuk tidak melakukan apapun, lantas ia mentaatinya. Nah, kemudian setelah itu ia pun kembali, dan ketika sampai di Nabi SAW, ia mengabarkan bahwasannya Allah telah membubarkan pasukan musuh. Dan Nabi SAW kemudian mengucapkan alhamdulillah dan menyuruh Huzaifah untuk tidur. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, bagaimana Huzaifah taat kepada pemimpin. Ketika ia disuruh, ia laksanakan, dan ketika ia berpesan untuk tidak melakukan apapun, ia laksanakan juga. Nah, begitu juga untuk kita, taatlah kepada pemimpin meskipun kita melihat peluang yang mungkin lebih baik menurut kita daripada apa yang diperintahkan. Kemudian bagaimana datangnya pertolongan Allah ketika kita juga menolong agamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-7, in tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Sesungguhnya barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, cintai dia dan mencintaimu, dan tetap sehat dan merdeka. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.